Anak-anakku semuanya, kembali kita akan belajar tentang arti bertobat yang kalian sudah baca pada minggu yang lalu. Sekarang Pak Tus mau menerangkan tentang arti bertobat. Ya, ini adalah pelajaran yang keempat. Oke, kita mulai dalam doa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini supaya kami bisa belajar dengan baik meskipun kami tidak bertemu, tetapi materi ini kira bisa membangun anak-anak untuk mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, kita akan mulai lagi di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Itu menceritakan ketika Tuhan Yesus menceritakan, mengkisahkan, jadi itu perumpamaan. Bukan kisah nyata, tapi sebuah perumpamaan di mana ada seorang ayah memiliki dua anak. Anak si sulung dan si bungsu. Ayah ini terkenal dengan ayah sangat kaya raya. Si sulung senantiasa dekat dengan ayahnya, tetapi si bungsu tidak. Suatu kali si bungsu meminta warisan kepada ayahnya. Jadi sebetulnya meminta warisan itu tidaklah boleh sebelum orang tuanya meninggal. Jadi kalau meminta warisan sebelum orang tua meninggal, berarti menganggap orang tua sudah meninggal. Jadi anak ini secara etika dia bertindak kurang ajar. Karena apa? Karena meminta harta sebelum waktunya. Yang kedua, secara moral juga demikian. Anak ini menganggap orang tuanya sudah tidak ada. Jadi sangat berdosa sekali. Ya, sangat berdosa sekali. Bukan hanya menghamburkan harta, tetapi menganggap orang tua tidak ada. Di dalam Alkitab pun juga ditekankan supaya kita menghormati orang tua, seperti hukum yang kelima, hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu. Jadi, secara etika, anak ini sudah tidak beretika. Secara moral, anak ini tidak bermoral karena menganggap orang tuanya meninggal. Secara Alkitab pun dia berdosa di hadapan Tuhan. Jadi sangat-sangat berdosa baik secara etika, moral maupun dari sisi religius, dari sisi keagamaan. Dari sisi agama orang Yahudi, dia sangat berdosa. Ya, harusnya hukumannya adalah dia dilempari dengan batu karena sudah menghina orang tuanya. Tetapi kita melihat ada satu kasih karunia. Nanti kita akan melihat kasih karunia yang Bapa berikan kepada anak ini. Ya. Jadi setelah dia meminta harta warisan, setelah dia menganggap orang tuanya tidak ada, dia pergi ke kota dan menghambur-hamburkan uangnya. Oke. Tiap hari kerjanya hanya bersenang-senang dan menghambur-hamburkan uangnya. Tapi makin lama kan uangnya makin habis, hartanya habis. Sehingga dia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Bahkan Alkitab mencatat dia harus pergi untuk bekerja di peternakan babi. Bayangkan, babi itu menurut orang Yahudi adalah binatang yang haram. Tetapi dia harus bekerja di sana. Jadi, ini kejatuhannya sangat dahsyat sekali. Etika dia sudah jatuh, moralnya juga. Dari sisi keagamaan dia sudah dianggap berdosa. Bahkan sekarang dia masuk di dalam lingkungan yang tidak halal, lingkungan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena kelaparannya, dia akhirnya meminta makanan yang seharusnya dimakan babi. Nah, bayangkan, harusnya makanan itu dimakan babi, tapi karena dia minta, bahkan dia ingin mencuri, dia pun tidak dikasih. Jadi anak-anak bayangkan bagaimana kesusahan si anak ini, ya, secara etika, moral, keagamaan, secara juga dia hidup di tengah-tengah ketidakbaikan, ketidaknasisan, bahkan dia tidak bisa untuk mencukupi, kemampuannya sangat minim sekali, jadi sangat-sangat hancur sekali, ya. Makanan babi aja dia tidak mampu untuk memiliki. Jadi sesuatu yang sangat remeh dia tidak bisa memiliki. Inilah kejatuhan manusia. Manusia sebenarnya demikian juga. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hal yang sepele pun manusia tidak mampu untuk melakukannya.
Jadi kejatuhan manusia dalam dosa itu membuat manusia sangat-sangat jatuh sekali, sehingga dia perlu Tuhan. Ya, manusia yang berdosa yang hanya satu yang diperlukan yaitu apa? Dia perlu Tuhan. Termasuk Pak Titus, termasuk kalian, kita semua manusia berdosa, kita perlu Tuhan Yesus Kristus yang akan menghapus dosa kita. Karena setiap manusia tidak mampu untuk melakukan kebenaran meskipun sedikit, tidak mampu. Ya, itu keberdosaan manusia. Dia dalam anak itu mengatakan dalam hati, di rumah bapakku itu orang-orang upahannya aja bisa makan, tetapi di sini aku tidak bisa makan. Ya, oke, lanjut. Tetapi sang ayah pun juga demikian. Sang ayah itu memikirkan keadaan anaknya. Dia tahu ketika anaknya keluar dari rumah, maka anaknya akan celaka. Makanya dia senantiasa berpikir tentang anaknya. Ya, senantiasa berpikir tentang anaknya. Nah, ketika anaknya pulang, maka ayah ini tahu kapan anaknya pulang, sehingga ayah ini sudah menyiapkan lembu yang akan disembelih buat si anak ini. Ya, ketika anaknya pulang, dia rangkul anaknya. Ini sebenarnya kasih Tuhan kepada orang berdosa, penggambaran kasih Tuhan kepada orang berdosa. Perhatikan, ketika orang berdosa itu datang pada bapaknya, si anak itu datang pada bapaknya tidak menghukum, tetapi bapaknya memberikan kasihnya kepada anak ini. Demikian juga manusia, ketika manusia berdosa datang kepada Tuhan, manusia berdosa bertobat, maka Tuhan secara luar biasa memberikan kasihnya kepada orang yang bertobat. Nah, kita sebagai manusia juga demikian. Ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kasih Tuhan itu dilimpahkan secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Itulah pentingnya pertobatan. Ya, pentingnya pertobatan bukan supaya kita diberkati, tetapi kita memiliki pembaharuan hubungan lagi kita dengan Tuhan. Kita mendapat kasih lagi yang dari Tuhan. Ya, itu pentingnya kita bertobat. Maka Pak Titus, kalian semua orang, papa, mama kalian, adik, kakak perlu bertobat. Karena apa? Dengan bertobat kita memiliki kasih Allah yang besar. Kita memiliki kasih Tuhan Yesus yang sangat besar. Oke, selanjutnya, jadi itulah pentingnya pertobatan. Jadi bertobat itu adalah satu proses. Nah, di sini akan proses bahwa sadar bahwa dirinya adalah berdosa, lalu mengakui dosa-dosanya dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi, terus kembali beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi bertobat bukan hanya sadar, oh saya berdosa, saya sadar saya nggak akan mengulangi lagi. Itu belum bertobat, itu namanya insaf. Jadi bertobat itu, orang yang bertobat, namanya bertobat, itu kalau dia sudah kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelum orang itu belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka belum bertobat. Ya, dikatakan sudah bertobat bukan hanya sadar bahwa dirinya berdosa, lalu insaf tidak mau mengulangi, berjanji tidak akan mengulangi lagi, itu belum bertobat. Kalau dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, baru namanya bertobat. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Bertobat adalah sadar bahwa dirinya salah atau berdosa, lalu mengakui dosanya dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi dan kembali beriman kepada Tuhan Yesus. Oke, jika hanya sadar akan dosa tidak mau mengulangi lagi, itu namanya insaf, bukan bertobat. Ya, itu namanya insaf, bukan bertobat. Inti pertobatan adalah kembali beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu inti pertobatan. Ya, inti pertobatan adalah kembali beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah pentingnya kenapa kita bertobat, karena bertobat itu membawa kasih Tuhan ke dalam kehidupan kita. Kita kembali menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Oke, puji nama Tuhan. Mungkin kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa WA Pak Titus, kalian bisa telepon juga boleh. Ya. Dari pelajaran ini ada yang perlu ditanyakan, tanya aja ya. Oke, hari ini tidak ada tugas, untuk kalian mendengar dan kalian foto. Ketika kalian melihat video ini, kalian foto ya, kalian foto lalu kirim ke grup untuk menjadi laporan bahwa kalian sudah belajar. Itu sebagai absensi buat kita semua. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar tentang pentingnya pertobatan, pentingnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya apa? Supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan, supaya kami bisa merasakan kasih-Mu dan kami memberitakan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami.
dan kiranya kami boleh kembali kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, sekian dulu pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.